Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Pradini dan rekan saya Nisa Fona. Kami ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami dari kelompok J, dan judul makalah kami yaitu mendapatkan dan menghasilkan uang. Nah, yang pastinya teman-teman udah pada tahu dong apa itu uang. Uang merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan perekonomian di seluruh dunia. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan seseorang secara rutin untuk membeli barang-barang atau jasa dari orang lain. Salah satu fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Uang juga muncul menggantikan sistem perdagangan barter yang dianut masyarakat sebelum era modern. Mata uang umumnya akan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam wilayah tertentu. Sebagai contoh mata uang, rupiah merupakan alat pembayaran yang ada di Indonesia. Pertukaran antara mata uang yang berbeda tersebut kursus atau nilai tukar. Nilai tukar mata uang mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing. Nilai tukar mata uang juga cenderung berubah seiring waktu, sehingga harus diperhatikan dalam melakukan investasi. Investasi juga merupakan penanaman modal sekarang guna mendapatkan manfaat atau balas jasa dan keuntungan di kemudian hari. Namun dalam berinvestasi tidak selalu menguntungkan. Ada halnya orang juga akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, dalam investasi kita harus bisa memperkecil resiko kerugian. Resiko merupakan sesuatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian. Apabila tidak diantisipasi sebagaimana mestinya, resiko tersebut tidak harus dihindari. Investasi, kita harus bisa memperkecil resiko kerugian. Resiko merupakan sesuatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian. Apabila tidak diantisipasi sebagaimana mestinya, resiko tersebut tidak harus dihindari, melainkan kita harus memperhitungkannya. Kestabilan nilai tukar mata uang bagi sebuah negara sangat penting, karena nilai tukar mata uang juga berfluktuasi secara cepat dari waktu ke waktu. Naik turunnya nilai tukar mata uang di pasar uang menunjukkan besarnya volatilitas. Volatilitas merupakan jarak antara fluktuasi atau naik turunnya nilai mata uang. Volatilitas yang semakin tinggi menunjukkan pergerakan kurs atau nilai tukar yang semakin besar. Materi selanjutnya yaitu mendapatkan dan menghasilkan uang. Nah, menurut teman-teman, bagaimana Anda menghasilkan dan mendapatkan uang tersebut? Nah, jadi nilai tukar mata uang mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing. Nilai tukar mata uang juga cenderung berubah seiring waktu, sehingga harus diperhatikan dalam melakukan investasi. Memodalkan tingkat fluktuasi volatilitas
digunakan model autoregressive conditional. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Anissa Fona. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sumber pendapatan. Jadi ada beberapa jenis sumber pendapatan yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama, pendapatan superaktif, yaitu sumber pendapatan yang hanya bisa didapatkan jika Anda bekerja. Jika Anda tidak bekerja, apapun alasannya, maka Anda tidak akan mendapatkan uang. Jenis sumber pendapatan yang satu ini adalah sumber pendapatan yang paling buruk dalam jangka panjang. Pendapatan ini hanya cocok bagi Anda yang belum menikah yang tidak memiliki terlalu banyak kebutuhan. Selain itu, pendapatan ini cocok bagi Anda yang sedang mengumpulkan modal. Namun, pendapatan superaktif biasanya jumlahnya kecil. Contoh pekerjaan yang merupakan sumber pendapatan superaktif adalah profesi karyawan, pengacara, dokter, konsultan, guru, dan pengusaha yang bekerja sendiri. Nah, yang kedua, jenis sumber pendapatan yaitu pendapatan aktif. Pendapatan aktif merupakan sumber pendapatan yang tidak membutuhkan Anda sebagai tenaga operasional, melainkan Anda hanya sebagai perencana strategi dan pengembangan usaha atau bisnis yang disebut dengan manajer. Sumber pendapatan ini memang jauh lebih menenangkan karena selain mendapatkan pendapatan yang cukup besar dari pengembangan usaha Anda juga dapat meninggalkan pekerjaan tersebut selama beberapa waktu. Dan yang ketiga ada pendapatan pasif. Pendapatan pasif merupakan sumber pendapatan yang sama sekali tidak membutuhkan kerja keras Anda. Pendapatan pasif merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan pasif. Misalnya, Anda sebagai pemilik rumah kos yang mendapatkan pendapatan pasif dari kos-kosan. Atau Anda sebagai penulis buku yang menghasilkan royalti atas penjualan buku, karangan, dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut teman-teman nih, bagaimana sih cara menghasilkan pendapatan atau penghasilan pasif untuk modal usaha Anda? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam investasi jangka pendek yang bisa Anda pertimbangkan. Yang pertama ada tabungan. Tabungan merupakan salah satu bentuk investasi yang sederhana dan fleksibel. Anda sendiri yang menentukan besaran setoran, kapan Anda melakukan penyetoran, dan periode simpanannya. Namun karena Anda menggunakan tabungan sebagai investasi, maka Anda harus lebih disiplin dalam melakukan penyetoran. Nah, yang kedua, salah satu contoh penghasilan pasif yaitu surat berharga. Investasi jangka pendek yang kedua adalah surat berharga. Menabung surat berharga baik itu saham maupun obligasi. Pastikan saham atau obligasi yang Anda beli terbukti sehat. Anda dapat melakukan investasi jenis ini melalui perusahaan-perusahaan sekuritas ataupun melalui bank. Nah, investasi jangka pendek yang ketiga yaitu reksadana. Contohnya yaitu reksadana pasar uang. Caranya pun cukup mudah karena ada banyak lembaga keuangan yang menjual reksadana. Sesuai dengan namanya, reksadana pasar uang berkutat hanya di pasar uang sehingga lebih aman dan jenis daripada jenis reksadana lainnya. Nah, sekian dari materi kami dan pembahasan kami. Bisa disimpulkan bahwa nilai tukar mata uang mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing. Nilai tukar mata uang cenderung berubah seiring waktu, sehingga perlu diperhatikan dalam melakukan investasi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.